Selamat datang lagi. Kali ini kita berada di episode ke-8, musim ketiga dalam menamatkan penalaran matematika UTBK atau SNBT. Setelah cukup lama rehat, akhirnya kita bisa balik lagi dan kita telah sampai di episode spesial. Ini episode yang saya coba eksperimen ya. Apakah nanti hasilnya bisa menarik atau enggak? Pastinya saya sangat ingin kalian memberikan pendapat apakah video seperti ini justru lebih cocok atau lebih baik balik aja ke episode-episode yang lebih kecil seperti biasanya. Tapi berarti di episode kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang kesebangunan segitiga dan semoga setelah episode ini kalian bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik darinya. Juga di sini nanti kita akan melihat semua pesan yang sudah dikirimkan oleh kalian. Jadi kalau kalian pernah mengirimkan soal dan bukan soal kesebangunan segitiga, mohon maaf, saya rasa soal yang kalian kirimkan hampir pasti ya, hampir pasti tidak mungkin. Oke. Pokoknya kemungkinan besarnya saya nggak akan bahas selamanya gitu. Jadi ya mohon pengertiannya ya. Dan karena ini videonya panjang, saya nggak tahu berapa durasinya, pastinya nanti akan ada kesalahan dan inkonsistensi yang saya buat. Jadi mohon maaf, tapi pastinya jika kesalahan tersebut ternyata fatal, silakan berikan di kolom komentar koreksinya. Oke, kita langsung bacakan aja ya masing-masing pesan dari kalian, dan pesan saya sebelum kita mulai masuk ke episode ini, ya, enjoy. Ayo kita bareng-bareng, pelan-pelan aja, pahami kesebangunan segitiga. Dari Radisti, tolong dibahas ya bang, aku udah lihat pembahasan di tempat lain masih agak paham-paham. Mungkin kalau sama kamu jadi bisa dimengerti, hehe. PM jadi gak serem kalau dijelasin sama kamu, soalnya penjelasannya lebih mudah dimengerti dan ngasih aku insight baru dalam mengerjakan soal PM. Makasih banyak bang, ditunggu season 3-nya. Salam dari Angkatan 26, dengan emot senyum. Terima kasih pesannya, dan ya semoga bisa keterima ya nanti di UTBK. Dari Jeruk Manis 45, be wise katanya. Terima kasih atas pesannya, Jeruk Manis. Dari Kyo, tolong dibahas bang, arigato, dan ada emot sujud. Terima kasih juga, semoga ini soal yang kamu maksud, kalau bukan mohon maaf. Dari Andrew, selamat siang Kak Surya, tolongin huhu, soalnya sangat susah huhu. Saya tidak bisa mencerna gambarnya dengan emot nangis, dan agak bingung, atau agak bangun, kayaknya agak bingung, saat mengoperasikan angkanya karena desimal. Makasih ya Kak, sehat selalu, dengan emot senyum. Ini Andrew punya ball knowledge ya, menarik. Dari nggak ada, terima kasih Kak, terima kasih juga nggak ada atas pesannya. Dari @Katarina Blue, tolong dibahas bang, terima kasih. Terima kasih juga, semoga ini yang kamu ingin saya bahas. Dari Niko, terima kasih Bang Surya, tolong dibahas ya Bang, soalnya ini soal. Ya emang soalnya ini soal. Buat pusing 7 keliling. Terima kasih atas pesannya. Dari Kui Nisa, gak perlu kata-kata, yang penting hasil nyata, buka kurung, lolos SNBT pil 1 tutup kurung. Oke, semoga bisa lolos beneran ya, kecuali kamu sudah lolos di SNBP. Terima kasih atas pesannya. Dari Flo, tolong dibahas kak. Oke, terima kasih. Dari Anonim Camaba, ini buat kakak. Makasih ya kak, aku sudah nonton kakak dari aku kelas 12, dan walaupun aku tetap harus UTBK kedua kalinya, aku sangat puas sama nilai PM ku kemarin. Karena berkat kakak, nalar aku pas PM bisa keren, dan ada kacamata hitam. Padahal dulu aku nganging, karena Indo second language. Sekali lagi makasih ya kak, semoga urusan kakak dan rezeki kakak selalu lancar. Kali ini emot sujudnya ada 2, jadi ngalahin si Kyo tadi ya. Oke, semangat Anonim Camaba, pasti bisa. Dan ya, kita akan belajar PM bareng-bareng jika kamu ada di sini. Dari SpongeBob Tobangado, yang kayak gitu mas, ya paham. Makasih. Dari Camaba FT UGM 26, jelaskan bagian lampu lalu lintas aja, gak usah semua soal, pasti ramai yang butuh karena susah WKW. Sayangnya di video ini nggak ada tentang lalu lintas ya, jadi mohon maaf. Tapi semoga beneran jadi Maba FT UGM nanti ya. Dari Akuni dan 2 bendera Indo, bang rajin-rajin upload ya, jempol. Terima kasih pesannya, walaupun untuk rajin upload sepertinya bakal susah. Saya akan coba untuk upload beberapa episode lagi, tapi season 3 ini ya
Hancur. Dari Mas Rehan terakhir. Mas, semoga dilancarkan ya. Oke, dari Mas Rehan juga semoga dilancarkan. Oke, kita akan coba masuk ke soalnya. Tapi, sebelum kita membahas soal UTBK, kayaknya kita harus luruskan dulu tentang kesebangunan segitiga itu seperti apa. Tidak sedikit dari kalian yang masih kebingungan gitu ketika melakukan operasi kesebangunan segitiga. Jadi, kesebangunan segitiga itu sebenarnya apa? Kesebangunan segitiga itu sebenarnya gampang. Kita tuh cuman melakukan perbandingan aja, ya. Walau masih banyak dari kalian yang bingung membandingkannya itu yang mana. Tapi coba kita pahami dulu membandingkan itu gimana sih. Perbandingan sendiri sebenarnya udah sering kita terapkan ya, semoga dalam kehidupan sehari-hari. Contoh paling seringnya adalah ketika kita mau ngira-ngira berapa waktu yang kita perlukan untuk menempuh jarak tertentu. Anggap kita mau dari Museum Louvre pindah ke Notre Dame gitu. Ini jaraknya 1,4 km dan butuh waktu 19 menit berjalan kaki. Tapi gimana kalau misalkan kalian tanya ke orang sana di Prancis dan kalian mau nanya Eiffel Tower. Oke, arahnya ke sini nih. Kalian tahu jaraknya 3,4 km tapi kalian nggak tahu berapa waktu yang dibutuhkan. Kalian pasti ngira-ngira dan perkiraan tersebut akan menggunakan perbandingan. Jadi kalian akan ngira-ngira nih. Oke, kalau jaraknya 1,4 km, makan waktunya 19 menit. Berarti kalau jaraknya 3,4 km itu berapa menit? Ya kalian pasti akan mikir kayak gini. Oke, 3,4 km itu 2 kalinya 1,4, tapi lebih dikit. Jadi anggap kita mau kali 2-in menitnya. Menitnya jadi 19 kali 2 itu 38. Anggap ditambah 5 menit deh gitu. Jadi ya anggap nanti ke Menara Eiffel itu 43 menit ya. Dan ketika kalian lihat waktu yang dibutuhkan, walaupun nggak tepat sasaran ya, tapi perkiraannya itu ada gitu, 47 menit ya. Dan itulah membandingkan, oke, kalau segini, waktunya segitu. Kalau ternyata jaraknya diubah, waktunya berapa? Nah, ya kan? Terus cara kita ngebandinginnya gimana? Waktunya dibandingin sama waktu, jaraknya dibandingin sama jarak. Tadi kan, saya tahu km sama menit untuk yang kasus pertama, tapi saya cuma tahu km-nya doang untuk kasus kedua. Makanya nanti yang saya bandingkan adalah jaraknya 1,4 sama 3,4, bukan 19 menit sama 3,4-nya. Ya. Jadi kita ngebandingin dua hal yang sama-sama bisa dibandingin gitu. Jadi tadi kita punya dua hal ya, dua satuan, ada waktu sama ada jarak. Bedanya sekarang, anggaplah waktu sama jarak itu jadi seperti ini, mereka adalah sisi tegak dan sisi datar. Karena kita bahas segitiga, ya udah, tambahin satu sisi lagi, anggap sisi miring. Ini katakanlah kasus pertama tadi ya, yang ke dari Museum Louvre ke Notre Dame, ini yang mau ke Eiffel Tower. Jadi kita udah punya dua hal yang sama-sama bisa dibandingkan. Kalau mau membandingkan mereka, ya udah, tinggal tegak sama tegak, ada yang besar kecil, datar sama datar, besar kecil, miring sama miring, besar kecil. Begitu. Dan tadi kita membandingkan dua hal yang mereka memang bisa dibandingkan. Dalam kasusnya kesebangunan segitiga, kita membandingkan segitiga yang sebangun atau proporsinya sama. Jadi perbandingan tiap sisi-sisinya ini mereka sama gitu. Dan untuk menentukan apakah dua segitiga itu sebangun atau enggak, itu sebenarnya pembahasan panjang lain ya. Jadi kalian bisa jelajahi sendiri di sumber lain, begitu. Dan ketika membandingkan, anggap kayak gini ya, kita pilih tegak besar, tegak kecil, datar besar, datar kecil, ini sebenarnya bisa dibolak-balik gitu. Jadi ini bisa ditukar ke sana, bisa ditukar ke sana, kuncinya satu doang sih, sejujurnya. Ketika kita lihat nih ya, kan ini nanti kita bakal ngali silang, kayak begini. Kalau misalkan nanti kita mau ngali silang, si tegak kecil itu pasti ketemu yang lawannya. Jadi tegak itu harus ketemu datar, kecilnya harus ketemu besar. Jadi nggak boleh nanti tegak ketemu tegak atau kecil ketemu kecil. Ini pun sama ya, tegak besar, tegaknya ketemu datar, besarnya ketemu kecil. Jadi kalau nanti ketika kalian mengali silang dan ternyata ketemunya itu ada yang sama, fiturnya, ya berarti ada kesalahan dalam perbandingan kalian. Oke, tapi pastinya hanya sekadar tahu teori dan rumusnya nggak akan cukup ya untuk mengerjakan soal UTBK. Jadi ya udah, sekarang kita masuk ke soalnya aja. Kita mulai soal pertama dari 4.
Harus dicatat ya, di video kali ini saya ngerasa soalnya itu banyak yang gak jelas dan boros kata-kata. Jadi ayo bertahan bareng, kita pelan-pelan aja, kita nikmati perjalanannya. Kita baca dulu soalnya. Pak Budi yang posisi matanya adalah 1,8 meter dari lantai berdiri di depan suatu gedung berbentuk balok dengan lebar AB sama dengan DC sama dengan 30 meter. Tepat di depan Pak Budi yang berdiri di titik O, terdapat genangan air sehingga Pak Budi dapat melihat bayangan titik A dan B di permukaannya, yaitu A aksen dan B aksen. Jarak Pak Budi dari gedung tersebut adalah OD 40 meter dan jaraknya dengan A aksen adalah OA aksen 2 meter. Pertanyaannya, jika OA aksen 1,5 meter, tinggi gedung tersebut berapa? Oke. Yang paling saya suka ketika mengerjakan soal bangun datar ya, karena kadang tuh langkahnya nggak terlalu jelas. Sebenarnya ya, apalagi untuk mengulas gini, saya lebih suka langsung coba garis bawahi aja hal-hal yang penting, dan cari tahu apa sih yang sebenarnya ditanya, gitu. Setelah itu, kita bisa coba nanti nyari tahu gimana caranya bisa mendapatkan kesebangunan segitiga dari hal yang dicari. Karena ini ya kebetulan topiknya emang khusus di kesebangunan segitiga ya. Oke, katanya posisi matanya itu 1,8 meter. Pak Budi ke lantai matanya itu 1,8. Berarti itu. Terus katanya OD 40 meter. Berarti yang ini. Ya kan? Dan nanti kita tinggal lengkapin aja kesebangunan segitiganya. Jadi kan ini ada puncak gedung ya. Gedungnya ini nanti di sekitaran sini, itu ada genangan air. Nah, Pak Budi bisa ngelihat puncak gedung dari genangan air. Jadi kayak mantul gitu. Makanya nanti arah penglihatannya pun mantul ya. Dan ini tinggal kita lengkapin aja segitiganya, kita pindah, dan kita isi titik-titik yang sesuai. Ada A, B, D, A aksen, O, M, dan jarak-jaraknya. O ke D itu 40 meter dari soal, ya kan? Terus kita juga punya O ke M, 1,8 meter, itu Pak Budi ke lantai. Dan kita punya O A aksen, 1,5 meter. Jadi, O ke A aksen adalah 1,5 meter. Yang ditanya tadi tinggi gedung, berarti dari A ke D ya. A ke D. Oke, berarti sekarang kita sebenarnya udah punya semua informasi yang kita butuhkan ya. Tinggal ngubah beberapa hal. Contohnya, kalau di sini kan kita butuh A aksen ke D. Kalau O ke D itu 40, dan O ke A aksen itu 1,5, berarti O ke A aksen ke D tinggal 40, totalnya dikurang 1,5. Semoga cukup jelas. Jadi 38,5. Dari sini, ya udah kita tinggal mencari tinggi gedungnya. Nah, ngebolak-balik perbandingannya, saya sukanya itu adalah sisi yang nanti mau kita cari itu diletakkan di kiri atas. Jadi kan kita mau nyari tegak besar nih. Saya taruh di kiri atas gitu, dan saya lebih suka besar-besar kecil-kecil. Rasanya lebih afdol aja gitu. Tapi mau bagaimanapun kalian menempatkannya tetap valid selama emang benar dan konsisten. Oke, tegak besar adalah AD atau tinggi gedung, datar besar A aksen D, ini OM, dan OA aksen untuk sisi yang kecil. Kita tinggal isi aja ya masing-masing nilainya. A aksen D 38,5, 1,8, 1,5. Bebas kalian caranya gimana, mau langsung kali silang boleh, tapi kalau di sini nanti saya bikin mereka itu jadi nggak ada komanya, dikali 10 atas bawah, dan ini dibagi 3, jadi 6/5. Baru nanti 38,5-nya pindah jadi kali, 38,5 dikali 6 hasilnya 231, dibagi 5 hasilnya 46,2. Nah, ini cukup mudah ya semoga untuk soal 1.1. Ke soal berikutnya. Sekarang, jika tinggi gedungnya 34,2 meter, jarak Pak Budi ke titik B aksen adalah berapa? Agak kebalik dari sebelumnya ya. Sekarang kita justru nyari yang ada di bawah, dan tingginya udah diketahui. Oke, 1,8, ini posisi matanya Pak Budi masih sama, terus tinggi gedung 34,2, kita pakai yang BC. Alasannya adalah, kenapa kok kita nggak pakai yang AD? Pastinya kita udah tahu ya, AD sama BC itu sama, mereka sama-sama tinggi gedung. Tapi alasan kita pakai BC di sini adalah karena kita mau nyarinya tuh jarak Pak Budi ke titik B. Ini yang titik B ya. Makanya nanti kesebangunan segitiganya itu agak nyerong gitu. Jadi kan si titik B, pantulan di genangan airnya itu nanti jatuhnya di B aksen ini. Gitu. Kalau misalkan kita nyarinya A aksen, baru kita boleh pakainya yang AD. Semoga paham ya.
Terus kita tinggal lengkapin aja kesebangunannya, masih sama, arah pantulannya berarti kan mantul gini kan. Terus kita tinggal isi aja hal-hal yang sesuai. Di sini ada B, ada C, ada B aksen, ada O, dan ada M. Jarak-jaraknya ada 34,2, tinggi gedung. Terus ada OM, Pak Budi. Dan sekarang yang kita ingin cari ya, kan kalau tadi sebelumnya kita O ke D itu langsung ada ya. Sekarang kita nggak tahu nih O ke C berapa. Tapi kita punya informasi kalau AB sama dengan DC sama dengan 30 meter. Jadi yang biru ini, DC adalah 30 meter. Kita tahu OD yang merupakan 40 meter, jadi kita bisa tarik juga. Dari sini, karena di D itu ada simbol ini ya, 90 derajat, sudut siku-siku, maka kalau kita lanjutin, terus kita keluarin segitiga yang warna biru, kita dapat segitiga siku-siku juga. Ada O, ada D, ada C, dan ada 30 sama 40 meter. Kalau mau nyari OC-nya, tinggal Pitagoras aja. Ya udah langsung masukin aja ya. 30 sama 40 dikuadratin, karena ini angkanya gampang, mau langsung hitung juga nggak apa-apa. 1600 sama 900, 2500 diakarin 50. Atau sepanjang video ini nanti ya, akan jauh lebih mudah jika kalian hafal triple Pitagoras. 3, 4, ya udah pasti 5. Atau 30, 40, 50. Gitu. Oke, berarti O ke C 50 meter, kita mau nyari O ke B aksen, tapi kita belum tahu nilainya berapa. Nah, di sini kita bisa pakai permisalan X. Sama, karena kita tahu O ke C dan kita mau nyari O ke B aksen, kita juga butuh B aksen ke C. Berarti kalau totalnya 50, O ke B aksen itu X. Sisanya adalah 50 dikurang X. Cukup jelas ya. Cara mencari X-nya sama, tinggal kesebangunan segitiga. Sama ya tadi, datar kecil karena yang mau kita cari nih, saya letakkan di kiri atas. Berarti OB aksen atau X, terus ini 1,8, ada 50 min X, ada 34,2. Ini langsung aja kita kali silang. Terus yang di kiri jadi 34,2X, yang di sini bisa kali masuk, jadi 90 min 1,8X, X-nya pindah jadi tambah, kalau ditambah jadi 36X, 36 pindah jadi bagi, kalau dibagi 2,5. Berarti jawaban untuk nomor 1.2 itu yang 2,5. Oke, ke soal berikutnya. Nah, sekarang, suatu menara komunikasi ditempatkan di puncak di gedung di titik B. Misalkan M adalah titik puncak menara tersebut dan bayangannya di genangan air adalah M aksen, yang berjarak 1,5 meter dari titik O. Jika tinggi gedung adalah 34,2 meter, tinggi menara komunikasi tersebut, yaitu BM, adalah berapa meter? Ya, ini belibet banget ya. Di puncak di gedung di titik B. Kita pelan-pelan, lagi-lagi. Ini tadi sama aja ya, ada Pak Budi sama ada tinggi gedung, masih sama seperti soal sebelumnya, tapi sekarang katanya di puncak di gedung di titik B, jadi di titik B nih, ya, ada menara. Yang menaranya itu punya puncak lagi yang merupakan titik M. Oke, gitu maksud soalnya. Terus ada genangan air di M aksen yang kalau dia mantul, si Pak Budi itu bisa ngelihat puncak M ini. Jadi kayak gitu contohnya ya. Mantulnya itu nanti di M aksen. Kita tinggal lanjutin aja kesebangunannya dan prosesnya ya sama persis. Titik-titik yang sesuai, jarak-jaraknya ada 34,2, ada 1,8, ada 1,5. Dan ada 50 meter dari O ke C. Dapat dari soal sebelumnya ya, yang di Pitagorasin tadi, warna biru, kita nggak usah cari lagi. Karena ya kebetulan jaraknya juga sama kan. Yang kita mau cari adalah si BM yang porsi kecil warna biru ini. Berarti ya udah. Ini kita kurangin dulu ya, sama seperti sebelumnya, tinggal 50 dikurang 1,5, 48,5. Kita mau nyari BM kalau misalkan segininya 34,2 ditambah katakanlah X, ya udah 34,2 ditambah X. Nyari X-nya atau BM kesebangunan segitiga. Tegak besar adalah segini dan ini untuk sisi-sisi yang sisanya, dikali silang boleh, atau di sini bikin 18/15 atau 6/5, dan baru dikali silang. Ini kalau yang di sebelah kiri dikali masuk jadi 171 tambah 5X, yang sebelah kanan kalau dikali jadi 291. 171 pindah jadi minus, ini kalau dikurang 120, 5 pindah jadi bagi, kalau dibagi jadi 24. Berarti soal 1.3 dapat 24 meter.
Ke soal terakhir untuk tipe yang ini ya. Di titik G pada dinding gedung terdapat noda yang terlihat jelas oleh seorang pengawas yang berdiri di titik P yang berjarak DP sama dengan 10 meter dari gedung. Tinggi mata pengawas tersebut adalah 2 meter dari lantai. Dari posisi di titik P, pengawas melihat bayangan titik G di genangan air di lantai pada titik H. Namun jika posisinya di titik H, bayangan titik G berubah menjadi titik Q dengan QH 8/5 meter. Tinggi titik G dari lantai adalah berapa? Sama, masih belibet banget ya soalnya. Kita coba pelan-pelan aja. DP 10 meter, oke. DP, kita tandain warna merah. Tinggi mata pengawas, udah bukan Pak Budi lagi, sekarang 2 meter. Udah dikasih ya, berarti yang orang di belakang sama orang yang di depan 2 meter. Terus, QH 8/5, udah dikasih sih keterangannya. Nah, berikutnya yang harus kita ketahui adalah, soal ini ya, ketika dia itu ada di P, kan kita mau ngelihat G ya, kita mau ngelihat si G, noda di titik G. Kalau ada pengawas yang berdiri di P, maka si G ini kelihatannya di H. Di titik P, G itu kelihatannya di H, oke? Tapi ketika dia ada di H, G-nya itu kelihatannya di Q. Jadi dia nanti mantulnya dari Q, yang ini mantulnya dari H. Terbentuklah sebenarnya sama ya, kesebangunan segitiga, hanya saja sekarang kita punya dua pasang. Jadi ada yang di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanannya. Prosesnya sama persis, titik-titik yang sesuai, dan beberapa jarak-jaraknya, ada 2 meter untuk tinggi pengamat, ada 8/5 untuk QH, dan ada 10 meter untuk total dari D ke P. Yang ditanya adalah G ke D ya, karena tinggi G dari lantai, begitu. Kita bisa fokus, anggap GD adalah Y, dan HP kita anggap X. Kita bisa fokus ke segitiga yang warna ungu dulu. Kita keluarin. Sama titik-titik dan jaraknya. Sekarang, ini adalah sebuah pola yang saya lihat ya di soal UTBK tentang kesebangunan. Jadi soal awal-awal, anggaplah soal 1 dan soal 2-nya, itu kalian cuma perlu melakukan kesebangunan sebanyak sekali. Biasanya gitu. Dan yang tidak diketahui biasanya juga cuma satu hal. Tapi di soal-soal akhir, katakanlah soal 3 dan 4, katakanlah di soal 3 dan 4, itu tuh kalian bisa sering melakukan kesebangunan itu lebih dari sekali, dan yang nggak diketahui ada dua hal. Kayak ini, kita nggak tahu X berapa, kita nggak tahu Y-nya berapa. Pasti nggak mungkin bisa kita cari kalau kita cuman punya segitiga ininya doang. Makanya nanti yang kita lakukan adalah mendapatkan persamaan X dan Y-nya. Jadi dari dua pasang segitiga ini, kita bisa mensubstitusi gitu, menghilangkan entah Y-nya, entah X-nya untuk mendapatkan yang lain. Kita lihat aja prosesnya gimana. Berarti nanti dari DH 10 min X sama ya, dan kita bisa melakukan kesebangunan. Tegak besarnya adalah DG atau Y, terus ini ada DH, ada PK, ada PH. Sisanya kita langsung isi nilainya aja. 10 min X, 2, dan X. Mau dikali silang, boleh. Yang di kiri nanti jadi XY, dan yang di kanan bisa dikali masuk. Ini jadi 20 min 2X, dan ini kalau 2X-nya pindah jadi positif. Nah, di sini kita akan memfaktorkan. Semoga udah lancar. Kita punya kotak sebanyak Y, dan kotak sebanyak 2. Kalau ditambah, ya kita punya kotak sebanyak Y ditambah 2, atau X Y tambah 2, dikali Y tambah 2, ya. Jadi kayak X-nya itu dikeluarin ya. Jadi X-nya dikeluarin, dijadiin 1, sisanya di dalam apa? Y ditambah 2. Pastinya kalau ini kurang, nanti jadi kurang. Semoga udah nggak ada kendala ya di sini. Nah ini kita tinggal pindahin aja Y plus 2-nya ke bawah. Kita udah punya persamaan pertama, bahwa X itu adalah 20 per Y plus 2. Begitu. Oke, berikutnya. Berarti kita bisa fokus ke warna ungu berikutnya. Sama, sekarang kayak begini. Tapi tadi ya, kalau kita itu dari D ke P, dan H ke P-nya itu X, kita kurangin jadinya 10 min X. Sekarang kita cuma dari D ke H, yang udah berupa 10 min X. Kalau mau tahu DQ, ya udah 10 min X, dikurang lagi sama 8/5.
Jadi kayak begitu. Prosesnya sama persis, cuman beda angka aja. Ini ada Y, ada 10 min X min 8 per 5, ada 2, ada 8 per 5. Mau dikali silang boleh, tapi ini juga 5-nya bisa dikatasin dulu ya. 2 kali 5, 10, ini kalau disederhanakan 5 per 4. Kali silang jadi kayak gini, ini jadi 4Y, ini dikali masuk jadi 50 min 5X min 8, ini kalau 50 dikurang 8 jadi 42, 5X dipindah jadi positif, 4Y dipindah jadi negatif, 5 dipindah jadi bagi. Dan persamaan kedua kita sudah dapatkan. Bisa jadi ada beberapa dari kalian yang bertanya, kenapa yang dibuat sendirian itu X-nya? Kok ini yang dibikin sendirian ya, 1 di kiri, itu X-nya, kenapa nggak Y-nya? Sebenarnya itu nanti tergantung kebutuhan kalian. Kalau dilihat, yang bakal kita cari adalah titik G ke D, yaitu si Y. Kalau yang kita mau cari adalah Y-nya, justru yang dibikin sendirian itu X-nya. Dan sebaliknya ya, kalau kita butuhnya X, yang dibikin sendirian adalah Y. Itu saran aja ya, untuk memudahkan kita, walaupun sebenarnya sih ujung-ujungnya substitusinya nanti bisa-bisa aja kok tetap. Alasannya kenapa? Karena begini, kalau kita mau nyari Y, kita tinggal X sama dengan X. X yang pertama adalah 20 per Y plus 2, X yang kedua adalah 42 min 4Y per 5. Kalau kalian lihat, karena kita udah samakan X-nya ya, X sama dengan X, X-nya hilang. Sekarang sisa Y-nya aja. Dari sini kita bisa nanti mendapatkan nilai dari Y. Dikali silang, yang kiri jadi 100, ini dikali pelangi ya. Hasilnya nanti 42Y min 4Y kuadrat plus 84 min 8Y. Ini kalau kita hitung, 42Y min 8Y jadi segini, 34Y. Dan ini kita rapiin dikit ya. Ini kita balik, kita taruh min 4Y kuadrat di depan, kita taruh min 100 ke sebelah kiri, jadi di sebelah kanan 0, kita kurang jadi min 16, dan ini kita jadikan 2Y kuadrat. Jadi ini dikali negatif dulu, biar enak ya depannya, terus kita bagi 2 semuanya. Hasilnya 2Y kuadrat min 17Y plus 8 sama dengan 0. Sekarang kita balik lagi ke memfaktorkan. Sebenarnya pelajaran kelas 9 SMP. Semoga udah lancar ya dari kalian yang menonton, karena saya nggak akan ngebahas gimana caranya melakukannya dengan benar. Di sini saya cuma kasih salah satu cara instan aja, yang ujung-ujungnya sih sebenarnya nggak jelas ya. Kalian nanti ngafalin caranya, tapi nggak apa-apa. Ya, yang penting kita bisa menjawab soalnya. Jadi kalau kalian masih kurang lancar dan membutuhkan pemahaman lebih dalam, silakan cari di sumber lain. Caranya gimana? Kita bikin 2 kurung dulu, kosong nggak apa-apa dua-duanya. Kita prioritas di depan. Kita cari 2 hal, 2 sesuatu, yang kalau dikali itu dia hasilnya 2Y kuadrat. Nah, karena cuma 2Y kuadrat, faktornya 2 kan nggak banyak ya, cuma 2 sama 1, atau min 2 sama min 1. Berarti ya udah. Ini bisa kita tentukan 2Y kali Y aja. Kenapa nggak minus? Ya, sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman kalian kurang kerjaan aja gitu. Karena nanti ujung-ujungnya mereka dikali jadi positif juga kan. Jadi yang ini 2Y kali Y aja, paling nanti lebih susah kalau depannya itu bukan 2, tapi angka yang lebih besar ya, apalagi faktornya banyak gitu. Kalian bisa punya beberapa opsi. Tapi karena 2 itu cuma 2 kali 1, ya udah, masukin aja 2Y sama Y. Berikutnya gimana? Kita ambil yang tengah dan ambil yang belakang. Cari 2 angka yang kalau dikali itu hasilnya adalah yang belakang, dan kalau ditambah hasilnya yang tengah, berarti min 17. Tapi, karena depannya itu bukan 1, ada 2Y, 8-nya dikali 2 dulu. Jadi nanti cari 2 angka yang kalau dikali itu 16, kalau ditambah min 17. Berikutnya, kita udah punya min 16 dan min 1. Kalau dikali 16, kalau ditambah min 17. Tapi nggak bisa langsung kayak gitu. Ini min 16-nya, karena tadi kita udah kali 2 ya, dia harus dibagi 2 lagi. Jadi kalau nanti kalian kali 3, harus dibagi 3. Kalau kalian kali 4, harus dibagi 4, dan seterusnya. Berarti nanti dia jadi min 8 dan min 1. Narok min 8 dan min 1 yang di mana? Sebenarnya cara gampangnya nanti yang gede nih angkanya, min 8 kan, ini abaikan minusnya ya. Tapi kan 8 tuh besar gitu, lebih besar daripada 1. Nah, si 8 ini justru dipasangin sama yang Y-nya kecil. Yang 1 dipasangkan dengan sama yang Y-nya besar, lebih besar gitu. Jadi 2Y-nya sama min 1, Y-nya sama min 8. Kok bisa kayak gitu? Ini cara cepet aja. Emang nggak ada
Agak susah kalau ngejelasin fundamentalnya, tapi semoga kalian bisa ngikutin. Ya udah kalau udah begini, tinggal cari y-nya, y-nya ada setengah dan 8. Yang ada di soal adalah 8. Jadi jawabannya y sama dengan 8 meter. Ini juga buat yang masih bingung, berarti nanti ini tinggal disama denganin 0 ya. 2y min 1 sama dengan 0, 1-nya pindah jadi positif, 2-nya pindah jadi bagi setengah. Ini juga min 8 pindah jadi positif 8. Oke. Semoga masih sehat karena kita akan beranjak ke soal keduanya. Semangat. Oke. Phew. Katanya, dalam sebuah aula besar terpasang sebuah lampu pada langit-langit dan cermin yang cukup besar pada salah satu dindingnya. Jarak lampu ke cermin 12 meter. Setiap benda yang berada dalam aula memiliki dua bayangan, yaitu bayangan pertama diakibatkan oleh cahaya lampu dan bayangan kedua diakibatkan oleh pantulan cahaya lampu oleh cermin. Misalkan P adalah titik pada lantai yang berada tepat di bawah lampu, dan Q adalah titik pada garis pertemuan cermin dan lantai, sehingga PQ tegak lurus garis tersebut, Bagus berdiri di garis PQ sehingga bayangan bahunya yang disebabkan oleh sinar lampu berada tepat pada titik Q. Pertanyaannya, jika tinggi bahu Bagus diukur dari lantai adalah 150 cm, dan jarak Bagus dari titik Q adalah 2 meter, tinggi langit-langit aula berapa? Jadi ini sebenarnya ada cermin, dan nanti semua objek yang ada di tengah sini ya, mereka punya dua bayangan. Bayangan yang langsung dari lampu, jadi nanti di sekitar sini tuh ada bayangannya, dan nanti kan lampu itu juga nyinarinnya kan ke semua arah ya. Jadi nanti dia tuh bisa mantul sama cermin, cerminnya pun bisa bikin bayangan. Itu nanti kita bahas lebih lanjut di soal berikutnya. Kita fokus ke soal ini dulu yuk. Apa yang penting? Lampu pada langit-langit. Jadi lampunya itu langit-langitnya ya. Di sini tuh langit-langitnya. Terus kita tinggal tarik garis. Oke, garis ke bawah. Terus katanya jarak lampu ke cermin. Berarti lampu ke cermin. Berarti L ke R sama dengan P ke Q itu 12 meter. Tinggi bahu Bagus 150. Berarti yang garis ini nanti 150 cm atau 1,5 meter. Jarak Bagus dari titik Q 2 meter. Jadi yang ini ya. Dari Bagus ke Q itu 2 meter. Nah, bayangan bahunya itu tepat pada titik Q. Jadi nanti lampu ini bakal nyinarin Bagus dan ujung bahunya si Bagus itu tepat pada titik Q ini. Dari sini udah jelas ya kesebangunannya seperti apa. Tinggal kita keluarin. Titik-titiknya ada L, P, Q, B, dan B aksen. Jaraknya ada 12 meter dari P ke Q, ada 1,5 itu si bahu Bagus, dan ada 2 meter. Dia dari Bagus ke cermin. Yang ditanya adalah tinggi langit-langit. Makanya ini penting ya, lampu pada langit-langit, karena lampu itu ada di langit-langit, ya udah tinggi langit-langitnya L ke P. Baiklah, sama sebenarnya kayak tadi, kita udah punya semua informasi untuk kesebangunan segitiganya, tinggal kita cari. Tegak besar itu LP, pastinya datar besar itu P ke Q. Berbeda seperti yang soal sebelumnya ya, di mana segitiganya itu kayak saling hadap-hadapan bertolak belakang. Kali ini dia segitiganya tuh nyatu gitu. Jadi ada segitiga yang besar, di dalamnya segitiga yang lebih kecil. Makanya yang datar besar itu yang full dari P ke Q. Jadi kita nggak usah ngurang-ngurangin 12 meter sama 2 meter. Sesuai kondisi aja gitu. Tegak kecil BB aksen, datar kecil BQ. Tinggal isi nilai-nilainya. Di situ ada 12, ada 1,5, ada 2. Ini kalau 12 pindah, dikali sama 1,5, 18 bagi 2, 9. Cukup cepat. Berikutnya. Misalkan diketahui tinggi lampu adalah 8 meter. Seorang anak bernama Joni berdiri di titik X pada garis PQ sehingga panjang bayangan Joni oleh sinar pantulan lampu oleh cermin adalah 4,5 meter. Jika tinggi Joni adalah 150 cm, PX banding XQ berapa? Oke. Jadi di sini tinggi lampu 8 meter katanya, kita kasih warnanya. Terus ada tinggi Joni. Ini yang kita bikin garis ya. Joni itu juga dia berdiri di titik X. Jadi nanti kita mau nyari PX dibanding XQ itu berapa sih? Ya kan? Nah ini katanya
ada kalimat yang sangat membingungkan ya. Saya juga pertama kali baca gak ngerti itu maksudnya apa. Tapi gini, kan ini cermin ya. Jadi satu hal yang harus dicatat di cermin adalah apa yang diproyeksikan di cermin itu simetris terhadap dunia nyatanya. Jadi kalau misalkan di sini ada lampu, ya udah di sini ada lampu. Kalau di sini 12 meter, ya udah di sini juga 12 meter. Gitu kan? Ini juga saya akan kasih versi 2D-nya ya, supaya segitiganya nanti agak lebih kelihatan dikit. Maksud dari panjang bayangan Joni oleh sinar pantulan lampu adalah 4,5 meter. Itu gimana? Kita coba bikin garis-garisnya aja dulu. Jadi ada sinar ke sebelah sini, dan karena di ujung ada lampu, dia juga ada sinar ke sebelah sini. Nah, maksudnya ini ya, panjang bayangan Joni oleh sinar pantulan lampu oleh cermin, itu bagian yang ini. Kita pakai biru aja. Kan lampunya nyinarin ke segala arah, termasuk ke cermin ini. Ini si Joni ya, yang X. Pantulannya itu, sret. Ini kan mantul ya. Pantulannya itu kan bikin dia nanti ada bayangan nih, di sekitar sini. Ngeng, gitu. Nah, bayangannya inilah yang 4,5 meter. Oke, begitu. Jadi kita lengkapin dikit ini, dan itu adalah Joni. Kemana sekarang kita? Dan sebelah sini juga 4,5 meter. Kenapa sebelah sini? Karena tadi simetris cerminnya, ya kan? Kalau segini yang biru bayangan di dunia nyatanya itu 4,5, berarti di dunia cermin juga 4,5. Memang membingungkan, tapi oke. Dari sini kita bisa nyari PX banding XQ-nya. Gimana caranya? Kita bakalan kasih titik-titik yang ada di dunia cermin, kita bawa segitiganya keluar, dan kita kasih titik-titik yang sesuai. Ada L, P, X aksen, Y, Z. Oke, kita punya segitiga yang besar, di dalamnya ada segitiga yang lebih kecil. Jarak-jaraknya 4,5, ini yang simetris si bayangannya Joni tadi ya. Terus ada 1,5, ini juga simetris dari tingginya Joni. Dan ada 8, tinggi lampu. Kita di sini nyari P ke X aksen berarti. Indikasinya seperti itu ya kan. Berapa sih? Karena dari P ke X aksen, kalau kalian lihat, karena simetris ya, Q ke X aksen akan sama dengan Q ke X. Jadi kalau kita tahu keseluruhan ini nih, nanti kita bisa kurangin, dapat PX banding XU. Kita lihat prosesnya gimana. Oke, datar besar adalah PZ, terus ini adalah PX aksen ditambah X aksen Z, ada LP, ada X aksen Z, dan YX aksen untuk sisi kecilnya. Kita tinggal isi 4,5, 8, 4,5, dan 1,5. 4,5 per 1,5, 3, dan 8-nya pindah jadi 24. 4,5-nya pindah jadi kurang. PX aksen itu 19,5. Jadi kita dapat PX aksen 19,5 dengan kesebangunan segitiga. Dari sini tadi, kita punya dua hal. Q, yang merupakan si cermin, dan X, tempat berdiri Joni di dunia nyatanya. Tadi, kita sekarang berurusan dengan, kita berurusan sekarang dengan dunia cermin gitu, ya. Dan tadi, kalau misalkan kalian lihat, ya benar, dari P ke Q itu adalah 12 meter. Jadi P ke Q 12, berarti kalau totalnya 19,5, P ke Q itu 12, berarti udah Q ke X aksen adalah 7,5. Sama, berlaku simetris karena cermin. Berarti kalau QX aksen 7,5, XQ juga 7,5. Sisanya si PX 4,5 aja. Dari sini kita dapat rasionya PX banding XU, disederhanakan aja ya. Dapat 3 banding 5. Ini nanti bisa sama-sama dibagi berapa tuh berarti? 1,5 ya. Hasilnya 3 banding 5. Dan jawabannya adalah yang A. Ini memang soal yang saya rasa juga sangat sulit ya. Apalagi beberapa kalimat itu definisinya tidak jelas. Dan ya, alur pengerjaannya itu kurang masuk akal juga gitu terkadang. Tapi ya saran saya tadi, saya ulangi, di soal-soal bangun ruang, apalagi kalau kalian sekadar belajar dulu, belum di UTBK yang nanti ada tekanan waktunya, coba pelan-pelan aja analisis, apa aja informasi yang bisa kalian dapatkan, apa tujuan akhir yang ingin kalian capai, dan dari situ semoga kalian dapat koneksinya ya.
untuk melakukan kesebangunan segitiganya atau perhitungan bangun datar yang lain. Semoga jelas. Ke soal berikutnya. Sekarang, jika tinggi lampu itu 9 meter, tinggi bagus 175 cm, tinggi bayangannya pada dinding itu... tinggi bayangannya pada dinding adalah berapa? Ditanya ternyata. Asumsi jarak bagus ke dinding 2 meter. Nah, sekarang ini bukan cermin ya berarti, tapi anggap dia dinding ya. Dinding sama cermin sama aja sih. Oke, tinggi lampu 9, kita kasih warna merah. Si bagus jadi garis ini ya, nanti. Terus, katanya, ini sebenarnya mirip banget sama salah satu soal yang ada di episode 1 musim 3. Kita anggap dia itu nembus temboknya dulu. Yang ditanya itu nanti tinggi bayangannya si bagus di cermin atau dinding ini. Ya, porsi yang kecil ini yang saya tandain. Warna biru. Nah, dari sini kan sebenarnya sama aja ya. Berarti nanti dari bagus ke dinding itu 2 meter, terus nanti ya udah kita bisa bawa keluar. Ini pun sama, kita tapi sekarang punya 3 segitiga. Yang paling besar, yang ukurannya sedang, dan yang paling kecil. Cara melakukannya sama aja, bahkan lebih gampang ya dari soal sebelumnya. Tapi sekarang kita cuma perlu melakukan kesebangunan sebanyak 2 kali. Udah, itu doang tantangannya. Oke, titik-titik yang sesuai ada LPQ, ditambah Q aksen, B aksen, dan Z. Jaraknya ada 9 meter, ada 12 meter, P ke Q, 1,75, bagus, 2 meter, jarak bagus ke dinding, dan X. Ya kan, X. Jadi nanti caranya bebas ya, kalian bisa bandingkan yang paling besar ke yang paling kecil, yang ke sedang, terus nanti sedang ke kecil, atau nanti paling besar ke sedang, paling besar ke kecil. Sama aja sih nanti. Tapi kan informasi yang kita udah punya sekarang adalah yang paling besar nih, sama yang sedang ya. Inilah yang nanti kita bisa cari. Jadi kita tinggal bikin kesebangunan, ya ini juga ya, dikurangin, 12 kurang 2, jadi 10. Terus kita tinggal fokus ke yang warna hijau. Oke, datar kecil, BQ tambah QZ, 2 tambah X. Tegak kecil, BB aksen, PZ, LP. Tinggal isi nilai-nilainya. 1,75, PB tambah BQ tambah QZ, PB tambah BQ tambah QZ untuk datar besarnya, berarti 10, 2, dan X, 9 untuk LP. Tinggal kita hitung. Ini bisa ditambah ya, jadi 12 tambah X, kalau mau dikali silang boleh banget. Yang di kiri dikali masuk, 18 tambah 9X, yang kanan jadi 21 tambah 1,75X. X-nya pindah jadi minus, 18-nya pindah jadi minus. X-nya dikurang jadi 7,25, yang kanan dikurang jadi 3. X ini nanti kalau kita coba kali 4 ya, biar nggak koma, biar enakan dikit. 29X itu jadi 12, X-nya jadi 12 per 29. Berarti kita bisa ganti X-nya jadi 12 per 29. Nah, dari sini informasinya udah cukup. Ya kan? Kita boleh bandingkan yang sedang sama yang kecil, atau yang besar sama yang kecil, dan nanti kecilnya itu dapat Q aksen. Tapi di sini saya berfokus ke yang besar sama yang paling kecil aja. Kenapa? Karena tegaknya si BB aksen itu nggak enak ya. 1,75 ngitungnya kayaknya lebih nggak nyaman kalau dibandingkan 9 yang bilangan bulat. Sama aja cara nyarinya. QQ aksen, QZ, LP, PZ. 12 per 29, 9, dan PB, BQ, QZ, atau 10 tambah 2 tambah 12 per 29. Ditambah jadi 12, ini kalau samakan penyebut jadi 348 per 29, kita tambah, dan ini 29-nya bisa dinaikin ke atas, karena per ada pernya lagi ya. Ini jadi 261 yang atas, dan 360 yang bawah. Ini 29 juga bisa naik ke atas ya, nanti. Ini kalau disederhanakan jadi 29 per 40, 29 naik ke atas, kalau sama-sama dicoret, habis. Berarti nanti 12 pindah, 12 dikali 1 adalah 12 per 40. Disederhanakan, di sini sama-sama dibagi 4, 3 per 10, 3 per 10, ya udah 0,3. Dan kita ternyata dapat QQ aksennya adalah 0,3. Ke soal terakhir di studi kasus 2, dan ini ya dari gambar aja udah mencekam ya. Kita nggak punya pilihan ganda, jadi kita harus tahu langsung.
Misalkan diketahui tinggi lampu adalah 8 meter, suatu hiasan digantungkan di titik yang berjarak 10 meter dari lampu. Hiasan digantungkan dengan tali. Misalkan X adalah titik yang berada di lantai, tepat di bawah hiasan. Jarak X dari garis PQ adalah 8 meter. Jika panjang bayangan hiasan pada dinding adalah 4 meter, panjang hiasan yaitu T adalah berapa? Lanjut yuk. Semangat. Ya, jadi ini ada 12 ya, PQ masih sama, jarak lampu ke cermin. Terus di sini ada suatu hiasan digantungkan 10 meter dari lampu. Jadi yang merah ini ya, ini ada hiasan katanya 10 meter dari lampu. Kalau kita tarik ke bawah, berarti PX yang tepat ada di bawah L ke hiasan ini ya. Kan tadi katanya X itu tepat di bawah hiasan. Jadi ini nanti bakalan sama, jaraknya 10 juga. Yang kita cari itu panjang hiasan. Jadi si T ini ya, bagian yang warna merahnya aja. Nah ini kalian berarti kan harus nyari hubungan gimana caranya kalian bisa bikin kesebangunan segitiga untuk mendapatkan si T. Cara paling masuk akal sekarang sih kalau kalian anggap ini sebagai sebuah sisi ya. Kita coba gambarin aja dulu. Ini kan berarti nanti bisa aja kesebangunan tuh ke sini, terus jatuh ke sini, lurusnya ke sini, terus dapat di sini. Itu salah satu cara paling masuk akal ya untuk mendapatkan T. Dan ya, nanti emang bakal kayak gitu sih. Tapi ya pastinya akan susah ya kalau kalian belum pernah ngerjain soalnya dan nanti harus menganalisis sendiri. Jadi coba-coba aja dulu, cari sebanyak mungkin informasi yang kalian bisa dapetin, baru kita berdansa. Oke, dari sini yang warna biru kita bisa dapat kalau mereka adalah segitiga siku-siku. Ada P, X, dan X aksen, ada 10 dan 8. Kita mau nyari P, X aksennya. Tinggal Pitagoras, tapi jangan lupa dikurang ya, karena kita taunya itu sisi miring. Sama aja, 10, 8, 100 di kuadrat ya. 64 di kuadrat, dikurang 36 di akar 6. Jadi, PX aksen adalah 6 meter atau triple Pitagorasnya 10, 8, 6. Kalau dari P ke Q totalnya 12, terus nanti dari P ke tengah sini itu 6, berarti nanti sisanya juga 6. Ini nanti penting banget ya. Kenapa? Karena kalau kita terusin segitiganya nih, yang warna biru, terus tadi kita juga bikin, dia ini 6, di sebelah sini nih, kita bisa mendapatkan kesebangunan yang baru, dan dari sini kita bisa dapetin dari X ke jarak warna merah. X ke jarak yang warna merah bayangan ini penting banget untuk apa yang akan kita hitung nantinya. Kita lihat ya. Yang sesuai, titik-titiknya ada P, X, dan X aksen, ada Q aksen. Jaraknya ada 6, P ke X aksen, dan 8. Ini dari, sebentar agak bingung ya, dari X aksen ke X. Terus ada 10, ini dari P ke X, ada 6, dari X aksen ke Q. Nah ini nanti kita akan mencari, berarti tadi ya, dari X ke titik yang di sebelah sini. Berarti itu adalah dari X ke Q aksennya. Oke, berarti mencari P, Q aksen, ini salah satu contoh jarang ya, dimana kita membandingkan kesebangunannya itu dengan sisi miring. Sisi miring itu emang jarang karena ya sisi miring itu sering ada akarnya ya, jarang dibandingkan dia. Lebih enak emang sisi tegak atau sisi datar aja sih. Tapi oke, sisi miring yang besar itu PQ aksen yang mau kita cari. Datar besar PQ ini PX, ini PX aksen, tinggal isi aja. PQ aksen mau kita cari, berarti kita mulai dari PQ yang berupa PX aksen ditambah X aksen Q, 6 ditambah 6, 12. PX 10, PX aksen 6. Berarti ini kalau 12 pindah, dikali sama 10, ini dibagi ya, 12 sama 6, 10 kali 2, 20, dibagi 1 adalah 20. Oke. Nah, dari sini, karena kita udah tahu ya, tadi PQ aksen itu 20, ini kayaknya ada slide yang kehapus, maaf. Ini kan 20 ya. Berarti P ke Q aksen, ini kan berarti 10 sama 10 gitu. Karena P ke Q aksen totalnya 10 ya. Berarti kalau dari segininya, itu 10, sisanya 10 juga. Ini kayaknya beneran ada slide yang kehapus deh. Tiba-tiba nggak ada tindakan, waktu saya udah coba next padahal. Oke, tapi dari sini, penting banget ya, P ke Q aksen. Karena kalau kita tarik garis lurus nih, warna hijau, dan nanti
Berarti kan kalau misalkan segini 4 nih, cerminnya 4 bayangannya, totalnya 8, berarti kalau segini 8, tapi ada 4, berarti atasnya 4, bawahnya 4. Semoga masuk akal ya. Dari sini tinggal lengkapin aja segitiganya seperti yang saya tadi bilang, dan di sini kita bisa dapat T-nya. Tinggal pindahin aja, di sini ada L, ada T, T aksen, L aksen, dan H. L aksen ke H itu adalah P ke Q aksen. Makanya tadi kita penting banget ya untuk tahu. Ini 4 meter, ini 10, ini 10, dan kita nyari TT aksen. Oke, tegak kecil, TT aksen, T aksen H, L aksen, L aksen H. Tinggal isi nilainya aja. Ini T kecil, 10, 4, 20. 10 pindah jadi kali, dibagi jadi 1 sama 2, 4 bagi 2 itu 2, 2 kali 1 adalah 2. Ternyata jawabannya untuk T atau berapa panjang hiasan, 2 meter. Selesai sudah soal 2 dan kita bisa beranjak ke soal berikutnya. Oke, istirahat bentar kayaknya, walaupun gak lama-lama. Dan ya, gimana kalau kalian udah nonton full sampai sejauh ini? Kesan kalian terhadap konsep videonya ya? Jadi emang saya eksperimen aja, agak gabut. Semoga ini bisa jadi eksperimen yang seru. Kalau kalian ternyata nggak suka, misalnya nih, kalian ngerasa penjelasan saya jadi terlalu cepat, ada yang nggak terlalu mendalam, tadi ya ada beberapa kesalahan di penampilan animasi dan slide-nya, karena ya banyak errornya pastinya semakin banyak pekerjaan yang dilakukan. Dan saya juga nanti semakin lama semakin belibet, bisa aja lupa sama soal yang saya kerjain, jadi ada salah kaprah. Kalian bisa bilang aja gitu. Dan ya, bisa jadi berikutnya kita balik ke episode yang lebih kecil-kecil aja ya. Tapi ya udahlah. Semoga kalian bisa suka video seperti ini. Dan tetap semangat bagi kalian yang udah sampai sejauh ini dan nonton dari awal. Atau bahkan nge-skip juga nggak apa-apa. Kalian udah hebat. Ayo kita lanjut. Pelan-pelan aja. Sinta berada di atas suatu kapal sehingga dapat melihat bayangan pantulan suar di permukaan laut. Lampu suar berada pada ketinggian 72 meter di atas permukaan laut. Lantai kapal tempat Sinta berdiri berada pada ketinggian 3 meter di atas permukaan laut. Sementara tinggi badan Sinta adalah 180 cm. Lihat ya, belibet banget. Permukaan laut, permukaan laut, permukaan laut. Ya udah dah. Soalnya, jika bayangan lampu yang ada di permukaan laut adalah memiliki jarak 10 meter dari kapal, jarak dari kapal ke lampu suar itu berapa? Oke. Katanya, Sinta berdiri pada ketinggian 3 meter. Jadi ini kan ada suar ya, dan yang garis di bawah hitam ini tuh air. Ini mirip sama yang soal Pak Budi tadi. Kita kan bisa ngelihat ke puncak si suar melewati air pantulannya gitu kan. Nah, ini katanya Sinta itu berdiri di lantai kapal, dan lantai kapalnya itu 3 meter di atas permukaan laut. Tapi ada tambahan, Sintanya tingginya 180 cm, berarti nanti harus ditambah juga sama tingginya Sinta ya. 1,8 meter ditambah 3 meter, 4,8. Informasi berikutnya, bayangan lampu 10 meter dari kapal. Berarti ini nanti mantulnya tuh gini ya, mantulnya ke bawah sini, ini bayangannya 10 meter jaraknya dari kapal. Itu 10 meter. Mantul seperti itu, kita tinggal ngelengkapin kesebangunan segitiganya. Set, kita keluarin. Titik-titiknya, A, B, C, D, dan E. Jaraknya, 72 meter, tinggi lampu suar, 4,8, tinggi dari permukaan laut ke Sinta ya, dan 10 meter. Kita mau nyari jarak dari kapal ke lampu suar, berarti total dari ujung sini ke kapal ya. Sama aja, datar besar berarti BE, AB, CE, DC untuk sisi yang kecil. 72, 10, dan 4,8. Ini satu hal yang bakal kita pakai untuk studi kasus yang ini ya. 72 sama 4,8 itu kalau sama-sama dicoret hasilnya 15. Itu nanti penting banget. 72 pindah, dicoret sama 4,8 jadi 15, 10 kali 15, 150. Berarti BE-nya 150 dari B ke E. Tapi karena yang ditanya adalah jarak dari kapal ke lampu suar, berarti BE harus ditambah sama EC atau 150 tambah 10. 160 meter. Mulai kelihatan ya polanya ya. Soal 1 itu pasti dia cuman butuh sekali kesebangunan. Soal kedua bisa jadi nggak butuh 2 kali sih, tapi kayak ada variabel yang nggak diketahui gitu. Soal 3, 4 baru kita butuh melakukan kesebangunan bertubi-tubi.
Sekarang, ketika naik ke lantai atas yang lebih tinggi 2,4 meter dari lantai sebelumnya, Sinta melihat bayangan lampu suar di permukaan laut menjauh 1 meter dari bayangan lampu saat berada di lantai sebelumnya. Jika jarak kapal dari menara suar saat ia berada di lantai semula adalah berapa? Jarak kapal ya. Sama, garis bawahi dulu, bikin gambarnya. Ini masih sama ya. Ini lantai sebelumnya kan begini, tinggi Sinta juga masih sama, 1,8. Sekarang katanya nanti dia mau naik ke lantai atas, dan ketika naik ke lantai atas, ternyata bayangannya itu menjauh 1 meter dari kapal. Nah, jarak kapal itu berapa? Kapalnya sih nggak gerak ya, jadi jarak kapal sebelum dan sesudah Sinta naik lantai itu nggak ngaruh. Cuman, yang ngaruh adalah ketinggiannya. Oke, dia tuh nanti naik 2,4 meter lagi. Jadi nanti bakalan ada pantulan yang lebih jauh 1 meter. Jadi ini ada porsi yang warna ungu ini ya. Nanti dia bakal mantul lagi. Nah ini pelan-pelan aja kita ngerjainnya. Kita fokus ke yang warna merah dulu. Katakanlah titik-titiknya ada A, B, C, D, E. Ada 72, ada 48, ada X. Nah ini ya, kita udah make X nih di soal keduanya. Oke, kita nyari dulu B ke E berapa. Anggap B ke E-nya itu Y. Nah ini ternyata soal kedua kita udah memerlukan kesebangunan sebanyak 2 kali ya. Ini sama, kita ada 2 hal, 2 variabel yang kita nggak ketahui. Kalau ada kayak gini, caranya gimana teman-teman? Pastinya kalian buat persamaan X, Y-nya. Oke, ini ada X, ada Y. Perbandingan X dan Y berarti gimana? Atau persamaan sih sebenarnya ini lebih tepatnya. Ada EC, ada X, EC-nya, DC 4,8, BE, itu Y, dan AB, 72. Tadi ya, 72 sama 4,8, 15 sama 1. Berarti X sama dengan Y per 15, atau 15X sama dengan Y. Kita catat dulu. Sekarang kita bisa mulai fokus ke segitiga yang warna ungu. Ini udah saya lengkapin ya. Harus dicatat tapi. Di segitiga yang warna ungu ini. Nah, kalau kalian lihat ya, kan segini yang warna merah di awal itu X. Tapi sekarang, datar kecilnya itu ditambah 1. Berarti bagian datar kecil yang warna ungu itu X ditambah 1. Sebaliknya, untuk yang Y warna merah, kan awalnya ini datar besar ya. Dia nyampe sini nih, warna merah. Tapi dikurangin sama 1, karena dicolong sama si X. Jadi Y-nya nanti harus dikurang 1. Semoga paham. Dari sini kita tinggal, ya udah bikin VW, X, Y, dan Z. Jaraknya ada 72, ada Y-1, ada X plus 1, dan ada 7,2. Untuk kali ini persamaan X, Y-nya itu nggak ngaruh ya. Kalian mau hilangkan yang mana, mau substitusi yang mana itu nggak ngaruh. Karena ujung-ujungnya yang dicari itu adalah jarak kapal dari menara suar. Jadi kalian tetap butuh Y-nya, butuh X-nya. Nggak seperti soal yang persamaan X, Y tadi, kita cuma butuh Y-nya. Berarti kita hilangkan X. Tapi karena kali ini nggak ngaruh mau hilang yang mana, ya udah nanti substitusinya sesuai persamaannya aja gitu. Ya udah, berarti mencari jarak kapal ke menara, kesebangunan segitiga, WZ, Y-1, VW, ZX, X plus 1, YX. Semoga udah lancar ya untuk menentukan perbandingan sisi-sisinya dan juga ya ketika saya maksud tegak besar yang mana, tegak kecil yang mana, dan seterusnya. Ini 72 sama 7,2, ini bisa dicoret jadi 10 sama 1, yang di kanan jadi X plus 1 aja, 10 pindah, kalau dikali masuk jadi 10X plus 10, ini kita bikin ya, Y-nya kan adalah 15X, jadi Y-nya kita substitusi dengan 15X. Oke, 10X-nya pindah jadi minus, ini jadi 5X, satunya pindah jadi plus, jadi 11. X-nya adalah 11 per 5 atau 2,2. Udah dapat X-nya, tinggal substitusi balik. Ini jadi 2,2 tambah 1 atau 3,2. Y adalah 15X. X-nya adalah 2,2. Dikali 33, dikurang 1, 32. Jaraknya, ya udah, gampang. W ke X atau WZ tambah ZX, 32 tambah 3,2, 35,2. Berikutnya. Karena kapal bergerak, jarak bayangan lampu suar ke kapal berubah dari 16 meter menjadi 20 meter. Dari informasi tersebut, Sinta dapat menyimpulkan bahwa kapal bergerak menjauhi lampu suar sejauh berapa. Oke, sama ya. Kapalnya bergerak, jarak bayangannya dari 16 meter jadi 20 meter. Awalnya ada begini, masih sama, dia ada pantulan gitu kan. Kita lengkapin juga boleh kesebangunan segitiganya kayak begini.
4,8 karena tinggi lantai sama tinggi Sinta nggak berubah. 16 meter, ini jarak dari si bayangan ke kapal ya. Awalnya 16 meter. Tapi sekarang kapalnya itu bergerak menjauh. Dan ternyata setelah bergerak menjauh ini, nanti dia bakal jadi 20 meter. Tapi kita pelan-pelan aja, biar nggak rusuh gambarnya, kita fokus ke yang warna merah dulu. Oke, ini ada A, B, C, dan D, dan E. Ada 72, ada 16, ada 4,8. Kita coba cari BE-nya dulu. Nah, ini kan kapal bergerak menjauhi lampu suar sejauh berapa. Berarti nanti kita cari nih, jarak dari lampu suar ke kapal pada posisi pertama, terus kita cari jarak lampu suar ke kapal pada posisi kedua. Perahunya atau kapalnya itu bergerak menjauhi sebanyak berapa meter, tinggal dikurangi posisi awal dan posisi akhirnya. Oke, sama datar besar BE, AB, EC, DC, 72, 16, 4,8. Tadi ya, 72 dicoret sama 4,8, 15. 16 kali 15, 240. Langsung diisi aja. Baru sekarang kita fokus ke yang warna ungu. Jadi sekarang dia itu ada 20 meter. Jadi bayangannya itu ada di pantulan 20 meternya. Sama persis caranya, nggak ada berubah-berubahnya, ada 4,8, tinggi Sinta masih sama, kita tinggal hitung lagi. 72, 20, 4,8. Oke, datar besar WZ, VW, ZX, YX, 72, 20, 4,8. 72 pindah, dibagi sama 4,8, 15. 15 kali 20, 300. Berarti, yang merah dari suar ke kapal pada posisi pertama, itu 240 ditambah bayangannya ke kapal, 16. Yang ungu, 300 ditambah 20. Cukup mudah ya, jadi yang merah itu 256, yang ungu 320. Pergerakan kapal dikurang aja, 320 min 256 atau 64 meter. Yes, sir. Oke. Ke soal terakhir untuk studi kasus ketiga. Gambarnya udah beda nih. Kapal yang ditumpangi Sinta berada pada jarak 80 meter dari kaki menara suar. Jika kapal bergerak sejauh 60 meter sejajar garis pantai, jarak bayangan lampu menara suar ke kapal bertambah berapa? Oke. Ini yang ditanya jarak bayangan ke kapal itu bertambah berapa. Jadi awalnya anggap ini kan jarak bayangan itu berarti yang ini ya, teman-teman. Nih, yang ini sama yang ini. Nah, perbedaannya itu berapa? Jadi nanti tinggal yang ini dikurang yang ini. Caranya juga sama, nanti kan udah kelihatan sih ini sebenarnya kesebangunan segitiganya. Tinggal kesebangunan yang di sini, kesebangunan yang serong, dapetin datar kecilnya, terus dikurangi. Dan harusnya soalnya bisa tamat. Oke, berarti sekarang kita fokus ke yang warna merah pertama. Kita keluarin. Maaf, itu ada kesalahan animasi. Kesalahan animasi, nggak apa-apa lah ya. Ada A, B, C, D, dan E. Ada jaraknya 72, sama totalnya dari suar ke kapal itu 80. Kita mau nyari nanti E ke C-nya berarti. Oh ya, Sinta juga masih di 4,8 ya. Nggak berubah kalau dari soalnya. Anggap EC itu X, berarti B ke E adalah 80 min X. Kita udah terbiasa banget ya dengan ngurang-ngurangin kayak gini, ketika dia kesebangunan itu saling berhadapan dan kayak ya bertolak belakang gitu. Karena nanti datar besar sama datar kecilnya itu terpisah gitu. Nggak kayak yang ada segitiganya tuh barengan di satu tempat ya. Pokoknya gitulah. Oke, berarti jarak bayangan 1 atau si EC, tinggal kita cari aja. EC atau X, DC, BE, atau 80 min X, AB. DC-nya 4,8, AB-nya 72. Sama ya, 72 sama 4,8, jadi 15 sama 1. X-nya sama dengan 80 min X per 15. 15-nya pindah jadi kali, X-nya pindah jadi tambah, X-nya ditambah 16, 16 pindah jadi bagi, 80 per 16 adalah 5 meter. Berarti untuk yang jarak pertama ini ya, jarak bayangan 1 adalah 5 meter. Itu porsi yang ada di sebelah sini ya. Nah, di sini itu tadi 5 meter. Sekarang kita bisa fokus ke yang warna ungu, yang serong, kita cari jarak bayangan 2. Tapi, kan kita nggak tahu ya, ini mirip kasus Pak Budi yang nyerong tadi juga, kita nggak tahu nih jarak dari suar ke kapal yang baru berapa, tapi yang kita tahu adalah, kita tahu jarak dari suar ke kapal pertama, dan jarak dari kapal pertama ke kapal kedua, dengan di sini ada sudut siku-siku. Berarti, kita tarik garis aja, dapatlah segitiga siku-siku.
Ada I, J, K, ngasal aja penamaannya, ada 60, 80. Tadi berarti otomatis ya, sisi miringnya 100. Tapi kita hitung aja, 80, 60, 6.400, 3.600, 10.000 di akar 100. Oke. Dari sini, kita tinggal balik lagi fokus ke yang warna ungu. Warna ungu ada V, W, X, Y, dan Z. Di sini ada 72, ada 100 meter totalnya dari Suar ke kapal, 4,8 masih untuk si Sinta, dan Y untuk Z ke X. Berarti W ke Z adalah 100 min Y. Caranya sama persis. ZX atau Y, YX, WZ atau 100 min Y, dan VW. 4,872 dicoret jadi 15 sama 1, Y sama dengan 100 min Y per 15, 15 pindah, Y-nya pindah, ditambah jadi 16, 16 pindah jadi per 16, 100 per 16, kalau dibagi 6,25. Jarak bayangan 2 adalah 6,25. Perbedaannya berapa atau pertambahannya berapa, ya udah tinggal dikurang ini. Biar afdol kita pakai minus ya. Pakai mutlak ya. Sebenarnya nggak guna banget, cuman ya udah. Berarti 5 min 6,25 min 1,25, tapi karena mutlak harus positif. Dia 1,25. Dan akhirnya kita masuk ke soal terakhir, studi kasus terakhir. Bagi kalian yang udah nyampe sejauh ini, keren banget. Keren banget. Dan ya, saya juga makin lama makin pusing sih ini sebenarnya. Semoga ya menarik lah videonya. Kita lanjut lagi pelan-pelan. Sebuah lampu tergantung di langit-langit suatu ruangan, tepat di atas suatu meja bundar. Jari-jari meja tersebut 1,5 dan jari-jari bayangannya di lantai adalah 2,5. Sebuah gelas berbentuk tabung diletakkan tepat di tengah meja. Pertanyaannya, tinggi meja adalah 0,8 meter. Tinggi lampu dari lantai itu berapa? Sama, kita perbesar dulu gambarnya, terus di sini katanya jari-jari meja 1,5. Berarti jari-jari yang ini ya, dari tengah ke pinggir. Ini kan lingkaran, jari-jarinya dari tengah ke pinggirnya ya. Terus jari-jari bayangan, berarti yang bayangan ini dari tengah ke pinggir, sama. Tinggi meja, berarti dari P ke gelasnya ya, ke mejanya sih sebenarnya. Itu adalah 0,8, yang ditanya tinggi lampu dari lantai, berarti total ya, dari atas ini ke P. Sebenarnya udah kelihatan kesebangunannya seperti apa, kita gedein aja. Ini ada L, ada P, ada M aksen, dan P aksen. L itu lampu, M itu meja, P itu P. Jaraknya 1,5 jari-jari meja, 2,5 jari-jari bayangan, 0,8 tinggi meja. Yang ditanya L ke P, kesebangunan. LP, PP aksen, LM, MM aksen. LM tambah MP, LM tambah MP, atau LM tambah 0,8. 2,5 dan 1,5. Ini LM boleh kalian misalkan X, tapi di sini saya agak males, jadi langsung LM aja. Nanti kalian langsung dapat LM-nya ya. Ini dikali silang boleh banget, atau di sini 2,5 sama 1,5 dicoret, jadi 5 sama 3, biar gampang dikit ya. Terus nanti ini dikali silang, yang di kiri jadi 3LM tambah 2,4, yang di kanan jadi 5LM. 3LM pindah jadi minus, kita balik dikit, ini dikurang jadi 2LM, 2 pindah jadi bagi, 2,4 dibagi 2 adalah 1,2. Berarti LM-nya 1,2 meter. Yang ditanyakan tinggi lampu ya, berarti total nih. 1,2 ditambah 0,8 ya 2,0. Soal 4.1. Tuntas. Beranjak ke berikutnya. Ini soalnya menarik ya, saya lumayan suka ketika mengerjakannya. Semoga kalian juga. Misalkan tinggi lampu 2,5 meter dan tinggi gelas 10 cm, perbandingan luas bagian atas gelas dan bayangannya di meja adalah 1 banding berapa? Oke. Sama, kita tadi punya tinggi lampu. Berarti totalnya ya, dari lampu ke P itu 2,5. Terus dari sini, kita nanti bisa ngelanjutin kesebangunan segitiganya. Nah, di sini nanti kita coba cari tahu dulu ya, sebenarnya nanti si yang kesebangunan ini kita perbesar, kita kasih titik-titik yang sesuai, ada 1,5 dan 2,5 untuk masing-masing jari meja dan bayangannya. Kenapa ini penting? Karena kalau misalkan tadi ya, totalnya 2,5, kita nanti mau nyari tinggi lampu dari meja. Jadi kita cuma mau nyari LM-nya aja. Dari tahu LM-nya, kita bisa fokus ke segitiga yang lebih kecil nanti.
Kita pelan-pelan. Tegak kecil LM, datar kecil LP, MM aksen, PP aksen. 2,5, 1,5, 2,5. 2,5 sama 2,5 dicoret, habis. LM adalah 1,5. Maksudnya apa tadi? Oke, gini ya. Jadi kita tahu ya, jarak dari lampu ke meja, ini kan di bawahnya gelas ada meja, itu 1,5 meter. Ini penting karena nanti kita harus membandingkan luas bagian atas gelas dengan bayangan si gelas yang dibentuk oleh lampu. Jadi nanti tinggi gelasnya 10 cm atau 0,1 meter, ada bayangannya. Nanti bayangannya itu kan disinari sama garis ini ya. Dari sini kita punya jari-jarinya si gelas sama jari-jarinya si bayangan. Nah, ini jadi ada porsi yang kecil ya di sebelah sini itu kesebangunan segitiganya itu bisa kita dapetin nilainya kalau kita tahu jarak dari lampu ke meja. Oke. Titik-titiknya L, G, B, G aksen, B aksen. G itu gelas, B itu bayangan, L itu lampu. Totalnya 1,5, tapi G ke B tadi 0,1, berarti L ke G 1,4. Tolong abaikan kenapa 0,1 itu lebih panjang daripada 1,4. Terus kita cari jari-jari gelas sama jari-jari bayangan. Oke, dan karena yang ditanya perbandingan, kita nggak harus tahu nilai dua-duanya. Kita nggak harus tahu nilai absolut dua-duanya, cuman perbandingannya aja juga boleh. Datar kecil GG aksen, LG, BB aksen, LB. Ini jari-jari gelas ya. G ke G aksen, dan B ke B aksen itu jari-jari bayangan. Saya singkat jadi R gelas dan R bayangan. LG-nya 1,4, LB-nya LG tambah GB, atau 1,4 tambah 0,1, 1,5. Ini karena kita mau cari perbandingan jari-jari ya, berarti R bayangan ditukar sama 1,4. Jadi perbandingannya jari-jari gelas dibanding jari-jari bayangan adalah 1,4 per 1,5. Kita bisa ilangin komanya, sama-sama kali 10, jadi 14 per 15. Yang ditanya tapi perbandingan luas. Sama aja. Tinggal luas gelas per luas bayangan. Karena mereka lingkaran, jadi kita pakai luas lingkaran. Pi R gelas kuadrat sama Pi R bayangan kuadrat. Atas bawah sama-sama ada Pi, kita coret. Sisa R gelas sama R bayangan. R gelasnya 14, R bayangannya 15. Oke, berarti kita udah dapat luas gelas dibanding luas bayangan itu 14 kuadrat banding 15 kuadrat. Tapi jangan terkecoh. Yang diminta itu 1 banding berapa. Sedangkan sekarang kita 14 kuadrat banding berapa. Jadi, si 14 kuadrat ini harus kita bikin jadi 1 dulu. Caranya gimana? Caranya kita bagi dengan dirinya sendiri. 14 kuadrat dibagi 14 kuadrat adalah 1. Sedangkan yang di kiri adalah 15 kuadrat per 14 kuadrat. Ini bisa dikelompokin jadi 1 ya. Kalau atas bawah sama-sama ada pangkatnya, dia bisa dikeluarin pangkatnya, dikurungin. Jadi, perbandingan luasnya adalah 1 banding 15 per 14 dikuadratkan. Jadi kalian nanti jangan langsung jawabnya itu yang kebalik ya. Entah apakah ada, kayaknya soalnya cukup baik ya, dia nggak ngasih opsi 14 per 15. Tapi ya, jangan sampai terkecoh. Ke soal berikutnya. Nah, ini saya nggak paham. Awalnya kita ngebahas tentang gelas dan meja, tiba-tiba sekarang jadi anak. Ya udahlah ya. Katanya, Ana yang tinggi badannya 150 cm berdiri di titik A yang berjarak 3 meter dari titik P, misalkan C ujung bayangan Ana, kemudian Ana bergerak ke titik B yang berjarak kali ya maksudnya 5 meter dari titik P, sehingga ujung bayangan Ana sekarang adalah C aksen. Jika tinggi lampu adalah 2,5 dan sudut PAB itu 90 derajat, C aksennya berapa? Pelan-pelan lagi. PAB 90 derajat. Jadi kita nyari C ke C aksen ini ya. Dan kalau kalian lihat, untuk mencari C ke C aksen, itu nanti bisa pakai segitiga yang besar. Jadi nanti kurang lebih prosesnya tuh bakal kayak gini ya. Kali ini kita tarik garis lurus. Nah, ini nanti bisa nih pakai kesebangunan segitiganya yang ini. Perbandingannya mau yang mana, bebas. Tapi kita berarti harus tahu yang ini, kita harus tahu yang ini. Setidaknya 2 itu deh. Atau tahu yang ini juga boleh sih nanti. Ya, sesuai keinginan kalian. Jadi tadi kalian udah dapet ya alurnya, perkiraan alurnya seperti apa. Kita mulai dari sudut PAB 90 derajat. Berarti nanti kita punya sudut siku-siku dan segitiga siku-siku PAB.
Emang angle-nya agak aneh ya, tapi gitu, ada 3 sama 5, mau nyari AB, triple Pythagoras, otomatis 4, atau kita hitung manual nggak apa-apa, 5 kuadrat, 3 kuadrat, 25, 9, 16, di akar 4 meter. Jadi A ke B 4 meter, kita udah tahu A ke B-nya. Tadi saya bilang kita harus tahu AC atau BC aksen. Bebas mau yang mana, tapi saya pilih AC aja, karena dia yang kita lihat pertama. Ini kan dia garis lurus ya, kita bikin. Ini kan kita ngelihatnya kayak dari atas. Kita ngelihatnya tuh dari samping. Ada P, A, sama C. Nah, P ini adalah si lampu. A ini adalah si anak. Ya kan? Lampunya katanya 2,5. Berarti ini ada lampu. Jadi sebenarnya itu ada tingginya ya. Tapi karena kita ngelihat di atas, dia kayak gepeng. Terus si anak katanya 150 cm. Atau 1,5 meter. P ke A juga 3 meter ya. Jadi nanti kita ngeliat ya, kalau cara nyari AC tinggal ke sebangunan segitiga. Boleh juga nyarinya BC aksen, nanti bisa jadi itu eksperimen yang kalian lakukan di rumah. Kalau kalian nontonnya di rumah, ya udah lakukan sekarang. Ada X, ada Y, dan kita tinggal cari aja. PC, XP, AC, YA. PA tambah AC, PA tambah AC, datar besarnya. 3 untuk si PA, XP-nya 2,5, dan 1,5. AC kita belum tahu ya, itu yang mau kita cari. 2,5 sama 1,5 dibikin 5/3 lagi, kita kali silang, yang kiri jadi 9 tambah 3 AC, yang kanan jadi 5 AC. 3 AC pindah, jadi kurang, kita balik, AC-nya dikurang jadi 2, 2 pindah jadi bagi, AC ternyata adalah 4,5. Berarti sekarang kesebangunannya pakai yang ungu ini. Sebenarnya walaupun ini nanti nggak segitiga siku-siku, kesebangunan tetap bisa kalian capai ya. Karena mereka tuh tetap segitiga yang proporsinya sama. Tapi ya karena kebetulan tadi sudut PAB itu siku-siku, berarti kan sudut si ACC aksen itu juga pasti siku-siku ya. Makanya nanti mereka jadi segitiga siku-siku gitu. Tapi nanti kalau kalian gambar yang nggak siku-siku juga masih berlaku kok kesebangunannya. Ada P, A, B, C, dan C aksen. Ada 3, ada 4,5, ada 4. Kita nyari C, C aksen. Gampang. CC aksen, PC, AB, PA. Ini, kok gerak-gerak ini teksnya? Oke. Reset, maaf. PC itu adalah PA tambah AC ya. PA tambah AC, atau 3 tambah 4,5. Terus ini adalah 7,5, AB-nya 4, PA-nya 3. 7,5, ini kalau dipindah kali ya. 7,5 kali 4 itu 30, 30 bagi 3 adalah 10. Berarti jawabannya 10. Ini saya nggak tahu slides-nya kenapa kok teks soalnya gerak-gerak gitu. Semoga tidak mengganggu kenyamanan kalian. Dan sampailah kita di soal paling terakhir, soal 4,4 di episode kali ini. Ups, ya udahlah, nggak apa-apa. Soalnya dulu ya, jangan langsung cepet-cepet mau ngerjain. Misal diketahui tinggi lampu adalah 2,5 meter jika gelas yang semula berada di tengah digeser sehingga tepat berada di tepi meja, panjang bayangan gelas di lantai itu berapa cm? Dengan catatan tinggi gelasnya 10 cm. Ini salah satu soal yang saya rasa kalau saya bahkan dikasih di UTBK itu bakal agak males ya ngerjainnya karena susah untuk dapetin hal-hal yang harus dicari. Tapi ya kita ikutin prosesnya aja ya yang ada di sini. Semoga nanti kalian bisa mendapatkan keberuntungan gitu juga. Kalau pas ngerjain tuh langsung dapet gitu koneksinya ya. Oke, jadi kita tetap punya tinggi lampu katanya tadi. Dan di sini lampunya itu kan bakal nyinarin ya. Ada nyinarin gelas, makanya dia ada panjang bayangan gelas. Dan tetap nyinarin si meja, makanya ada bayangan meja. Yang dicari, ini tuh berapa? Oke, pelan-pelan. Kita lengkapin dulu untuk segitiga yang warna merah. Dan kita bikin dia jadi seperti ini. 1,5 jari-jari meja, 2,5 jari-jari bayangan, 2,5 juga untuk si tinggi lampu. Dari sini kita nanti bisa dapat kalau jarak dari lampu ke meja itu 1,5 dan dari meja ke lantai itu 1 meter. Ini langsung saya kerjain aja ya. Kalian bisa pakai kesebangunan, tapi sebenarnya ini udah jelas ya. Nanti kesebangunannya gini ya. 2,5 per 2,5 sama dengan X per 1,5. Berarti kalau ini 2,5 kan 1 tuh. Berarti nanti 1,5-nya sama 1,5 juga gitu. Sisanya kalau 1,5 di atas dan totalnya 2,5, dia jadi 1 sisanya. Semoga paham ya yang saya bilang tadi. Ini kita bisa fokus ke yang warna
hijau dulu. Dan di sini ya, dari tepat di bawah gelas, kita tarik garis ke bawah. Terus kita bikin kesebangunannya lagi. Untuk alasan kenapa ini wajib, kita nanti akan lihat bersama-sama. Ada P, ada Q, ada R, ada S, dan ada T. Tadi ada 2,5, itu untuk totalnya ya, yang warna hijau. Ada 1, segini kan 1 nih. Yep. Terus ada totalnya, dari R ke Q itu 2,5. Kita di sini tugasnya nyari apa? Kita sebenarnya nanti tugasnya nyari si RT. RT, ST, RQ, PQ. 1, 2,5, 2,5. RT-nya berarti 2,5 per 2,5 atau 1 meter. Berarti kita tahu RT 1,5, totalnya 2,5, berarti sisanya 1,5 juga. Oke, sekarang kita cari tahu kenapa dia penting. Kalau kita lanjutin nih, dari garis yang tepat di bawah gelas, kita lanjutin, kita punya segitiga yang baru. Dan ini kalau kita keluarin, kita baru bisa mendapatkan si panjang bayangan gelas. Kok bisa? VW XYZ, titik-titiknya, ada 2,5 totalnya, yang ungu. Ada 1,5, itu dari Z ke W ini ya. Terus, ini kan X ya, panjang bayangan itu X. Berarti yang kecil, datar, itu adalah 1 ditambah X. Paham ya? Dari sinilah kita nanti mendapatkan X-nya. Makanya kita juga penting banget ya, harus tahu ini tuh 1 meter gitu. Ajaib memang. Dan kenapa kok yang diambil tepat di bawah gelas? Alasannya karena kita tahu tinggi gelasnya berapa. Jadi, kalau misalnya ini adalah 1 meter nih, ditambah tinggi gelas lagi, dia jadi 1 ditambah 0,1. 1,1. Udah dapat ya kita semua titik-titiknya, kita bisa nyari X-nya. XZ, YZ, XW, VW. 1 tambah X, 1,1. XZ ditambah ZW, XZ tambah ZW. 1 tambah X tambah 1,5 per 2,5. Ini bisa ditambah dulu, 1 sama 1,5-nya 2,5, dikali silang boleh banget. Yang kiri kali masuk jadi 2,5 tambah 2,5 X, yang kanan jadi 2,75 tambah 1,1 X. Ini tinggal dikelompokin ya, yang X sama yang X, yang bukan X sama yang bukan X. X-nya dipindah, dan 2,5-nya dipindah, masing-masing jadi minus. X-nya dikurang jadi 1,4, yang kanan dikurang jadi 0,25. 1,4 dipindah, kita bikin dia nggak ada nolnya. Maaf, nggak ada komanya. Dikali 100, jadi 25 per 140. Lihat, kita berhasil menamatkan episode yang durasinya panjang sekali. Oke, terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton pastinya. Saya juga nggak nyangka ternyata beneran bisa nge-record selama ini. Tanpa edit, tanpa cut. Jadi kalian juga ngelihat beberapa kesalahan. Coba saya minta tolong berikan pendapat kalian tentang format video panjang kayak begini. Apakah ternyata kalian lebih nggak suka karena jadinya saya banyak penjelasan yang terlalu cepat atau kesalahan-kesalahan pada penampilan soalnya. Tapi ya pastinya pengalaman yang menarik di video ini, dan bagi kalian yang beneran menyelesaikan video ini entah full, tanpa di-skip atau dilewat-lewatin, kalian udah hebat, semangat, dan semoga nanti di UTBK bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton. Jika saya ada yang nggak jelas, kecepatan, atau ya kalian ingin memberikan keluh kesah apapun, silakan kirimkan di kolom komentar. Seperti biasa, semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Catatan terakhir deh, tentang kesebangunan segitiga dan bangun datar, emang sulit ya untuk mencari hal yang kita butuhkan. Tapi ya semoga nanti kalian pelan-pelan berlatih terus. Apalagi kalau kalian semakin sering berlatih, kemungkinan kalian beruntung gitu, langsung dapet hal yang dibutuhkan soal itu juga semakin tinggi. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wow!